wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Terutama dan terutama sekali, marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di kuliah kita pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam, yakninya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya, Angela Ratu Mape, NIM 203 1050 sebagai moderator. Saya Elsie Francisca dengan NIM 203 1136 sebagai penyaji. Saya Sela Jamatu Kirana dengan NIM 2003 1101 sebagai penyaji. Saya Fiona Fatira dengan NIM 2003 1109 sebagai penyaji. Saya Yusraini Reskia dengan NIM 2003 1039 sebagai penyaji. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Aini. Kepada Aini, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai Pisces. Terkait dengan ciri umum, contoh, dan juga manfaat. Ciri umum Pisces. Pisces merupakan hewan poikiloterm. Tubuhnya ditutupi oleh sisik. Pada umumnya, Pisces bernafas dengan insang dan sistem peredaran darahnya tertutup, di mana jantungnya terdiri dari 2 ruang. Pisces memiliki sirip sebagai alat gerak dan mengalami fertilisasi eksternal. Next, manfaat Pisces. Ada beberapa manfaat dari Pisces. Yang pertama, pada daging ikan merupakan sumber protein tinggi dan mengandung asam lemak yang tak jenuh. Yang kedua, kulit ikan tertentu dapat disamak untuk dibuat tas, dompet, sepatu, dan juga jaket. Yang ketiga, dapat dipelihara sebagai ikan hias di akuarium. Yang keempat, pemberantasan nyamuk yang secara biologi, sehingga dapat mencegah muncul dan terjadinya wabah penyakit demam berdarah dan juga penyakit malaria. Yang kelima, pada tulang ikan bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan lem. Yang keenam, sisa-sisa ikan bisa dimanfaatkan dengan dibuat tepung untuk campuran makanan ternak atau dibuat pupuk tanaman. Dan yang terakhir, yaitu jenis ikan yang ganas dapat menyerang dan juga membahayakan manusia, terutama bagi perenang, misalnya hiu, piranha, ikan macan di Afrika, salem karper, dan juga ikan kumis dari Amerika Selatan. Next, yaitu contoh Pisces. Pisces dapat dibagi ke dalam 3 kelas. Kelas yang pertama yaitu kelas Agnatha atau Cyclostoma, atau yang disebut sebagai ikan tak berahang. Kelas ini adalah kelompok ikan yang tidak memiliki rahang, mulut seperti mangkok dikelilingi oleh tentakel. Kelas ini dibagi menjadi 2 ordo. Berikutnya yaitu kelas Chondrichthyes, atau yang disebut sebagai ikan bertulang rawan. Kelas ini merupakan kelompok ikan yang rangka tubuhnya tersusun dari tulang rawan. Nah, kelas ini dibagi menjadi 3 ordo. Kemudian berikutnya yaitu kelas Osteichthyes, atau yang disebut sebagai ikan bertulang keras. Kelas ini merupakan kelas ikan yang rangkanya tersusun dari tulang sejati. Nah, kelas ini dibagi menjadi beberapa ordo. Ada 3 ordo. Yang pertama yaitu Lopiformes, kemudian ada Echiniformes, dan yang terakhir yaitu Perciformes. Nah, itu merupakan lanjutan dari ordo-ordo yang sebelumnya. Next.
Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang amfibia. Yang pertama itu adalah ciri umum dari amfibia. Ada beberapa ciri umum dari amfibia. Yang pertama, tubuhnya terdiri atas kepala, badan pada katak dan kepala, badan dan ekor pada salamander. Yang kedua yaitu, tubuh amfibi dilapisi oleh sebuah kulit yang basah dan berlendir. Yang ketiga, amfibi merupakan sejenis hewan berdarah dingin. Yang keempat, jantung amfibi terdiri dari 3 buah ruangan, yakni 2 atrium dan 1 ventrikel. Yang kelima, sistem pernapasan pada amfibi ketika masih tahap larva atau kecebong menggunakan sebuah insang, sedangkan ketika sudah dewasa, bernafas menggunakan kulit. Yang keenam, mata amfibi mempunyai selaput yang disebut dengan sebuah membran niktitan. Berikut, hewan amfibi berkembang biak dengan bertelur dan fertilisasi yang secara eksternal. Dan yang kedelapan yaitu pertumbuhan pada amfibi melalui metamorfosis sempurna. Next. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari amfibi. Ada beberapa manfaat dari amfibia. Yang pertama yaitu katak bisa diambil daging dan telurnya yang kemudian bisa dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua, kulit katak bisa juga dibuat jaket dan bisa juga dibuat menjadi barang kerajinan lainnya jika diberi samak. Kemudian, yang ketiga, katak mempunyai fungsi sebagai pemberantas nyamuk yang dilakukan secara biologi dan juga sebagai suatu pengendali serangan hama pada sebuah pertanian. Yang keempat, katak juga bisa digunakan dalam sebuah tes kehamilan. Yang kelima, bisa juga digunakan sebagai racun untuk anak panah. Dan yang terakhir yaitu racun bufotalin dan bufotenin dihasilkan oleh jenis kodok Bufomarinus yang dimanfaatkan sebagai penguat sebuah denyut jantung. Berikutnya yaitu contoh dari amfibia. Yang pertama yaitu ordo anural. Yang kedua, ordo caudatal. Dan yang ketiga yaitu ordo gymnopiona. Next. Nah, masuk kepada pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga ini terkait dengan reptilia. Yang pertama yaitu ciri umum dari reptilia. Ciri umum dari reptilia yaitu 1. Tubuh terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Yang kedua, habitat di darat dan juga di air. Yang ketiga, tubuh ditutupi sisik yang tersusun atas zat tanduk. Yang keempat, bernafas dengan paru-paru. Yang kelima, berdarah dingin. Yang keenam, berkembang biak dengan bertelur. Yang ketujuh, umumnya alat gerak berupa 2. Yang kedelapan, jantung terdiri dari 4 ruang. Yang kesembilan, jenis hewan ini mempunyai kulit yang bersisik dan kering, yang terbuat dari sebuah zat tanduk yang fungsinya untuk melindungi dari kekeringan. Yang ke-10, jenis hewan ini berjalan dengan melata, yang dimana semua tubuh menelungkup ke permukaan tanah. Sedangkan pada bangsa ular bergerak dengan mengerutkan otot di kedua sisi tulang belakang yang secara bergantian. Yang ke-11, reptil memiliki 2 pasang kaki, pada tiap kaki memiliki cakar. Sedangkan pada hewan penyu, kaki ini kakinya memipih yang berbentuk kayu untuk membantu ketika sedang berenang. Yang terakhir yaitu reptil berkembang biak dengan cara bertelur. Berikut. Berikutnya yaitu manfaat dari reptilia. Yang pertama sebagai predator alami. Contohnya yaitu ular memakan tikus, bengkarung memakan serangga. Yang keduanya yaitu sebagai bahan pangan. Contohnya daging ular, daging kura-kura, dan juga telur penyu. Berikut, minyak ular atau racun ular dimanfaatkan manusia sebagai bahan obat-obatan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai contoh dari reptilia. Reptilia dibagi menjadi 4 ordo, yaitu ordo Opidia atau bangsa ular, kemudian ordo Crocodila,
Crocodilia, yaitu bangsa buaya, dan yang ketiga yaitu Ordo Lacertilia atau bangsa kadal, dan yang terakhir yaitu Ordo Chelonia atau bangsa kura-kura. Demikian pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Eci. Yang keempat yaitu Aves. Ciri-ciri umum Aves. 1. Ciri-ciri Aves adalah hewan homoitrem, memiliki tubuh yang ditutupi bulu, alat pernapasan berupa paru-paru, dibantu dengan pundi-pundi udara. Sistem peredaran darahnya tertutup, jantungnya terdiri dari 4 ruang dan mengalami ventilasi internal. Manfaat Aves. 1. Daging dan telurnya sebagai sumber protein hewani. 2. Sebagai bahan industri, misalnya bulunya untuk membuat shuttlecock dan kemoceng. 3. Untuk hobi dan kesenangan dari warna bulunya yang indah dan suaranya yang merdu. 4. Sebagai pengendali hama, misalnya burung hantu sebagai predator tikus. Contoh ordo dari Aves. 1. Ordo Galliformes, contohnya ayam. 2. Ordo Psittaciformes, contohnya burung kakak tua, burung betet. 3. Ordo Passeriformes, contohnya burung gagak dan jalak. 4. Ordo Columbiformes, contohnya burung merpati. 5. Ordo Strigiformes, contohnya burung hantu. 6. Ordo Piciformes, contohnya burung pelatuk. 7. Ordo Apodiformes, contohnya kolibri. 8. Ordo Galliformes, contohnya burung merak. 9. Ordo Casuariformes, contohnya burung kasuari. 10. Ordo Peniscitormes, contohnya penguin. 11. Ordo Apterigiformes, contohnya burung kiwi. 12. Ordo Strutioniformes, contohnya burung unta. Yang E yaitu mamalia. Ciri-ciri umum dari mamalia. Ciri-ciri dari hewan vertebrata berikutnya yakni mamalia adalah hewan homoitrem. Memiliki tubuh yang ditutupi rambut, alat pernapasan berupa paru-paru, sistem peredaran darahnya tertutup, jantungnya terdiri dari 4 ruang, dan mengalami fertilisasi internal. Manfaat mamalia sebagai berikut. 1. Susu dan dagingnya sumber protein hewani. 2. Kulitnya sebagai bahan kerajinan. Yang ketiga, untuk transportasi. Yang keempat, membantu pertanian dalam mengelola sawah. Contoh dari ordo mamalia. 1. Ordo Insectivora, contohnya landak. Yang B. Ordo Rodentia, contohnya tikus dan tupai. C. Ordo Polydota, contohnya terenggiling. Yang D. Ordo Cetacea, contohnya paus. E. Ordo Chiroptera, contohnya kelelawar. Yang F. Ordo Sirenia, contohnya dugong. Yang G. Ordo Artiodactyla, contohnya kerbau dan babi. H. Ordo Perissodactyla, contohnya kuda, badak, dan tapir. I. Ordo Carnivora, contohnya kucing dan harimau. C. Ordo Proboscidea, contohnya gajah. Dan yang terakhir K. Ordo Primata, contohnya kera, tarsius, dan kukang. Selanjutnya yaitu materi tentang jaringan hewan. 1. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi seluruh permukaan tubuh. Jaringan epitel tersusun atas satu lapis atau banyak sel yang melapisi bagian dalam atau luar permukaan tubuh suatu organisme. Jenis-jenis jaringan epitel seperti pada di gambar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri jaringan epitel. 1. Terdiri atas sel-sel yang bersisi, bersudut banyak, terkadang bentuknya tidak teratur. 2. Sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit ekspansi interseluler. 3. Memiliki daya regenerasi tinggi. 4. Beberapa jenis jaringan epitel memiliki tonjolan yang disebut mikrofili. 5. Tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Selanjutnya yaitu fungsi dari jaringan epitel.
1. Melindungi jaringan di bawahnya. 2. Transportasi zat-zat. 3. Absorpsi. 4. Sekresi. 5. Ekskresi. 6. Eksteroreseptor. 7. Membantu respirasi. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang jenis-jenis jaringan epitel. Yang A, jaringan epitel pipi. Epitel pipi pertama, epitel pipi selapis. Terdapat pada endotelium, mesotelium, lapisan parietal kapsul Bowman, alveolus, paru-paru, dan lain-lain. 2. Epitel pipi berlapis banyak. Terdapat pada kulit vagina, rongga mulut, dan lain-lain. Seperti yang bisa teman-teman lihat pada slide kami. Yang B, jaringan epitel kubus atau kuboid. Terdiri dari 1. Epitel kubus selapis. Banyak ditemukan pada kelenjar, baik pada bagian sekretori maupun saluran keluarnya. 2. Epitel kubus berlapis banyak. Terdapat pada bagian tubuh untuk proteksi, absorpsi, dan sekresi, misalnya kelenjar keringat, seperti pada gambar yang telah ditampilkan. Selanjutnya yaitu yang C, jaringan epitel silindris. Yang pertama, epitel silindris selapis. Epitel silindris selapis berselia terdapat pada uterus, ductus deferens, bronkus intrapulmoner, dan lain-lain. Epitel silindris selapis tidak berselia terdapat pada sebagian besar saluran pencernaan. Yang kedua yaitu epitel silindris berlapis banyak. Terdapat pada uretra, faring, laring, trakea, dan kelenjar ludah. Teman-teman bisa melihat pada slide-nya. Yang ke-D yaitu jaringan epitel transisional. Peralihan antara epitel pipi berlapis banyak dengan epitel silindris berlapis banyak terdapat pada bagian yang mengalami tekanan dari dalam, misalnya sistem urinaria. Yang E, jaringan epitel kelenjar. Kelenjar eksokrin menyalurkan sekretnya ke permukaan tubuh. Kelenjar endokrin menyalurkan sekretnya ke aliran darah atau limfa. Selanjutnya yaitu materi jaringan penyambung atau jaringan ikat. Jaringan ikat atau jaringan penyambung fungsinya yaitu sebagai berikut. 1. Pengikat dan penyambung antar jaringan. 2. Penyokong dan pembentuk struktur tubuh. 3. Penyimpan energi. 4. Pertahanan tubuh terhadap invasi bibit penyakit. 5. Pelindung suatu organ. 6. Transport cairan tubuh. Pembagian jaringan ikat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama jaringan ikat sejati. Terdiri dari jaringan ikat longgar, misalnya jaringan mukosa, jaringan areolar, jaringan lemak atau adiposa, dan jaringan retikuler. Selanjutnya yaitu jaringan ikat padat. Dibedakan menjadi jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Untuk lebih jelasnya ada pada bagian gambar. Bisa teman-teman lihat di gambar. Selanjutnya yaitu yang kedua jaringan ikat cair. Terdiri dari jaringan darah. Jaringan ini terdiri atas plasma darah, trombosit atau keping-keping darah, dan sel-sel darah atau sel darah merah, eritrosit, dan sel darah putih atau leukosit. Selanjutnya yaitu jaringan limfa atau getah bening, merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan dikembalikan ke darah. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang telah ditampilkan di slide.
Selanjutnya yaitu yang ketiga, jaringan ikat penyokong. Terdiri dari jaringan tulang rawan atau kartilago. Jaringan ini tersusun atas sel-sel tulang rawan kondrosit dan matriks yang mengandung kondroitin sulfat. Kondrosit berada di dalam rongga kecil yang disebut lakuna. Berdasarkan kandungan senyawa pada matriks, jaringan tulang rawan dibedakan menjadi 1. Tulang rawan hialin, 2. Tulang rawan elastik, 3. Tulang rawan fibroblast. Ini adalah contoh jaringan tulang rawan hialin pada trakea. Selanjutnya yaitu contoh jaringan tulang rawan elastik pada daun telinga. Dan jaringan tulang rawan fibroblast pada tendon. Selanjutnya yaitu jaringan tulang keras atau osteon, merupakan penyusun kerangka tubuh yang tersusun dari komponen non-seluler berupa matriks yang sangat padat dan kaku serta komponen seluler. Macam-macam komponen seluler yaitu osteoprogenitor, osteoblast, osteosit atau sel tulang, dan osteoklas. Berdasarkan strukturnya dibedakan menjadi 1. Tulang spogiosa atau spon, 2. Tulang kompak. Jaringan ikat tersusun atas bahan intersel atau matrik dan sel-sel penyusun jaringan ikat. 1. Matriks jaringan ikat terdiri atas substansi intersel amorf atau tidak berbentuk dan substansi intersel fibrosa yang dibedakan menjadi serat kolagen, serat retikuler, dan serat elastik. Yang kedua yaitu sel-sel penyusun jaringan ikat, yaitu fibroblast, makrofag atau histiosit, sel lema atau adiposa, mast cell atau sel tiang, sel plasma, sel pigmen, leukosit atau sel darah putih, dan sel mesenkim. Ini adalah serat dari kolagen, serat retikuler, dan serat elastin. Bisa teman-teman lihat pada slide-nya. Sekian materi dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vio. Baiklah, selanjutnya adalah jaringan otot. Ciri-ciri dari jaringan otot yaitu tersusun dari sel-sel atau serat otot atau miofibril yang tergabung dalam berkas-berkas. Sel otot memiliki membran plasma yang disebut sarkolema dan berisi sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Miofibril terdiri atas satuan-satuan lebih kecil yang disebut miofilamen. Miofilamen tebal mengandung miosin. Miofilamen tipis mengandung aktin. Setiap miofibril memiliki pita gelap dan pita terang yang sarkomer. 3 macam jaringan otot yaitu: pertama, jaringan otot polos. Yang kedua, jaringan otot rangka atau lurik. Dan yang ketiga, jaringan otot jantung. Pertama, otot lurik. Menyusun sistem rangka dan berfungsi sebagai alat gerak manusia. Otot polos berfungsi menyusun dan membentuk organ dalam manusia, serta menggerakkan organ secara otomatis. Misalnya adalah otot polos pada usus dan lambung. Yang ketiga, otot jantung, menyusun jantung dan bekerja menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Ciri-ciri dari otot polos: berbentuk gelendong. Yang kedua, ujungnya meruncing dan tengahnya menggelembung. Yang ketiga, warna polos. 4. Inti 1 berada di tengah.
Yang kelima, bekerja secara tidak sadar. Yang keenam, lambat merespon rangsangan. Yang ketujuh, letaknya yaitu di dinding usus, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Otot jantung. Ciri-ciri dari otot jantung yaitu: pertama, berbentuk silindris bercabang. Kedua, membentuk anyaman. Ketiga, warna lurik. 4. Bekerja secara tidak sadar. 5. Lambat merespon rangsang. 6. Hanya terdapat di jantung. Otot lurik. Ciri-ciri otot lurik yaitu: pertama, berbentuk silindris dan memanjang. Kedua, warna lurik. 3. Inti banyak, letaknya di tepi. 4. Bekerja secara sadar. 5. Cepat merespon rangsang. 6. Letaknya yaitu melekat pada tulang. Ini adalah gambar otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Jadi, perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama dari bentuk sel. Otot polos berbentuk gelendong, otot rangka silindris panjang, otot jantung silindris. Bagian ujung bercabang 2 atau lebih. Dari ukuran sel, otot polos panjangnya 3-200, diameter 5-10, panjang 1-4. Otot rangka panjangnya 1-40 mm, diameternya 10-100. Otot jantung panjangnya 50-100, diameternya 10-20. Dari inti sel, kalau otot polos berbentuk oval, 1 di tengah. Otot rangka bentuknya lonjong, banyak di tepi serat. Ya, otot jantung berbentuk lonjong panjang, 1 di tengah serat. Dari pita gelap terang, otot polos tidak ada, otot rangka ada, dan otot jantung ada. Berdasarkan aktivitasnya, otot polos kontraksinya lambat, tidak mudah lelah. Kalau otot rangka kontraksinya cepat, kuat, mudah lelah. Otot jantung kontraksi cukup, kuat, otomatis, tidak mudah lelah. Dari segi pengaruh saraf, otot polos saraf tak sadar atau saraf otonom, otot involunter, otot tak sadar. Otot rangka, saraf sadar, otot volunter, otot sadar. Kalau otot jantung, saraf otonom, otot involunter, atau otot tak sadar. Berdasarkan letaknya, kalau otot polos terletak di saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, pembuluh limfa, saluran pernafasan, saluran reproduksi, kandung kemih, dermis, iris, dan korpus siliaris mata. Otot rangka letaknya yaitu melekat pada tulang rangka, sedangkan otot jantung letaknya di jantung. Yang D yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf berperan dalam penerimaan rangsangan dan penyampaian rangsang. Jaringan ini berasal dari lapisan ektoderm. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan pada sistem saraf tepi. Sel dibagi menjadi 2 macam, yaitu sel saraf neuron dan sel pendukung atau sel glia. Sel yang mengkhususkan diri untuk penerimaan dan transmisi rangsangan disebut neuron. Sedangkan sel glia merupakan sel-sel yang menunjang dan melindungi neuron. Fungsi dari saraf. Yang pertama, menerima rangsangan dari alat indera.
Yang kedua, memproses rangsang yang diterima. Dan yang ketiga, merespon rangsangan. Terdapat 3 macam sel saraf, yaitu pertama, sel saraf sensorik. Berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf penghubung. Merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. 3. Sel saraf motorik berfungsi mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Ini adalah gambar dari saraf neuron. Bagian-bagiannya yang pertama yaitu selubung mielin, yaitu bagian sel yang membungkus akson. Yang kedua yaitu ada selubung mielin terdiri atas sel-sel skuan. Yang ketiga, terminal akson, yaitu tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Ini adalah gambar dari neuron. Sel neuron terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama dendrit, yaitu penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal atau impuls. Yang kedua, badan sel, yaitu bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Yang ketiga, akson atau neurit, yaitu penjuluran badan sel yang berfungsi mengirim sinyal atau impuls. Pada akson terdapat bagian-bagian yang yaitu pertama, selubung mielin, yaitu bagian sel yang membungkus akson. Kedua, selubung mielin, terdiri atas sel-sel skuan. Ketiga, terminal akson, yaitu tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Keempat, pada terminal akson ini terdapat sinaps, yaitu pertemuan antara dua terminal akson. Di sinaps ada cairan yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter berfungsi menghantarkan sinyal dan terminal akson yang satu ke terminal akson lainnya. Baiklah, sekian hasil presentasi kelompok 7 tentang struktur organisasi tubuh hewan vertebrata. Apabila ada yang ingin menambahkan, bertanya, memberikan saran dan kritik, kita lanjut diskusi grup WA. Sekian, apabila ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.